Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, NPM 230-21010, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi usul fikih yang diampu oleh Ibu Nurul Mahmudah, MH. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian objek, fungsi, serta hubungan usul fikih dengan fikih. Apa sih yang dimaksud dengan usul fikih? Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul yaitu berasal dari kata jamak dari aslun, yang berarti pangkal, pokok, dasar, dan lain-lain. Sedangkan arti dari fikih adalah pemahaman. Fikih secara istilah adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan pengertian dari usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syara, memenuhi kebutuhan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud dari dalil-dalil secara terperinci dalam pengertian di atas tadi adalah dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Bagaimana yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Inti usul fikih adalah perangkat kaidah metode berpikir guna mendukung cara atau upaya yang ditempuh dalam proses penetapan hukum dari dalil-dalil maupun sumber-sumbernya. Jadi, ilmu usul fikih pada hakikatnya adalah metode hukum Islam, suatu metode yang memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syara dapat dirumuskan, bagaimana hukum syariah dapat dirumuskan untuk pedoman hidup, dan bagaimana jalan pikir pembentukan hukum syariah tersebut. Yang kedua yaitu tentang objek usul fikih, di mana objek usul fikih atau kajian ilmu usul fikih adalah penjelasan tentang metode istinbat dan sistem mempergunakan dalil syara atau istidlal guna merumuskan hukum tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Lebih jelasnya, ruang lingkup pembahasan usul fikih meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap istilah-istilah teknis yang lazim dipakai dalam lalu lintas pembahasan syariah seperti fadlu, sah, fasid, syarat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dalil-dalil hukum Islam, baik yang pokok seperti Al-Quran maupun yang ijtihad seperti masyahah, musahah. Berikut penetapan ranking mahujahah masing-masing dalil. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan hukum-hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri atas kaidah, cara berpikir dalam menarik petunjuk hukum dari khas Al-Quran hadis melalui pendekatan tekstual atau pembahasan, di samping penggunaan pula perangkat-perangkat metode yang lain. Yang keempat yaitu mujtahid, ijtihad, fatwa, takdid, dan lain-lain. Adapun fungsi usul fikih yaitu menetapkan suatu hukum baru harus mempunyai dasar-dasar dan harus ada sistem metodenya. Adapun fungsi usul fikih secara umum yang pertama yaitu perkembangan zaman telah menghadirkan setumpuk permasalahan baru yang memerlukan jawaban kepastian hukum Islam. Untuk memecahkan hal tersebut belum tentu terjangkau dalam rumus fikih yang terhimpun dalam kitab-kitab kuning. Oleh karena itu dibutuhkan secara praktis dalam menggali hukum Islam. Untuk itu mutlak dibutuhkan perangkat metodologis. Yang kedua yaitu untuk melindungi hukum Islam atau protection dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lantaran dalam menetapkan hukum Islam terlepas dari prosedur metodologis teknik penyimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Yang ketiga yaitu untuk menganalisa atau menyeleksi hukum-hukum fikih yang sudah ada, memetarakan formula hukum fikih manakah yang boleh berubah dan boleh karena perubahan zaman, dan manakah hukum fikih yang tidak boleh berubah. Yang keempat yaitu menentukan dengan adanya ilmu usul fikih terdapat memperkecil segala ketentangan umat Islam akibat terjadi istilaf pada masalah furu'iyah. Melalui ilmu-ilmu ini terbuka kemungkinan menetralisir istihad negatif tersebut. Hubungan usul fikih dengan fikih. Usul fikih sebagai ilmu, fungsi kerjanya merupakan alat untuk mendapatkan rumusan hukum fikih yang dihasilkan dari dalil-dalil syariah. Telah dirumuskan hubungan antara usul fikih dengan fikih antara lain, yang pertama yaitu usul fikih ibarat rantai penghubung antara fikih dengan sumbernya. Yang kedua yaitu usul fikih merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fikih agar para pakar fikih terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fikih. Yang ketiga yaitu usul fikih merupakan sarana untuk pengembangan ilmu fikih yang telah dirintis oleh ulama generasi pendahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Febrianti sebagai mahasiswi YIN Metro, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mari adik-adik SMA, SMK, MA sederajat dan calon mahasiswi dan mahasiswa, mari bergabung bersama kami di YIN Metro, di mana ada pun visi dan misi YIN Metro serta ada beberapa fakultas S1. Yang pertama yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan, yang kedua Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yang ketiga yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang keempat yaitu Fakultas Syariah. Adapun S2 atau pasca sarjana, yang pertama yaitu Pendidikan Agama Islam, yang kedua Hukum Keluarga Islam, yang ketiga Pendidikan Bahasa Arab, yang keempat yaitu Ekonomi. Selain itu banyak sekali beasiswa seperti tahfiz, KIP, dan lain-lain. Selain itu ada banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di YIN Metro. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di YIN Metro. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam materi, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.